sini izin dari RW. Biarin sama aja, security. nggak apa-apa mau izin siapapun. Makanya ayo kita ke RW. Orang yang ada di sini. Kita ke RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang yang terlanjur nyatat kondar menjadi nama orang lain ataupun orang yang tidak dikenal. Kalian wajib waspada ini dan bereskan segera. Nah, seperti apa itu informasinya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gabay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kita mau bahas dulu yang pertama ya. Kalau seandainya kalian lagi diteror sama DC-nya pakai Google Meet, kadang kan dalam satu Google Meet itu bisa 16, 23 orang. Ini benar nggak sih mereka itu dalam satu Google Meet itu diisi semua dan kita sendiri korbannya? Nah, kebetulan ada seorang teman yang ditelepon dari Google Meet dan terlihat ada 16 orang lainnya juga ditelepon di waktu yang bersamaan. Nah, kalau dapat yang seperti ini nggak usah takut teman-teman, langsung aja diblokir nomornya dan kunci Google Meet kita pakai akun kita. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan, karena itu DC lagi ngerjain semua nasabah-nasabah yang gabay dijadikan satu terus nanti dimaki-maki. Katanya informasinya sudah pernah ada yang seperti itu. Coba untuk buka pengen tahu isinya apa. Ternyata model lain seperti itu. Jadi langsung abaikan saja, nggak usah dipikirkan mau 20 kali kayak dia nelfon, mau apa kayak dia telepon, kalian blokir saja. Gitu ya, walaupun capek ya, daripada kalian terganggu, kalian abaikan. Kalau nggak mau terganggu ya diblokir. Gitu aja pilihannya ya, nggak usah terlalu dipusingkan. Yuk teman-teman ya. Dan seperti halnya informasi yang teman saya bagi, sebenarnya udah lama, tapi saya baru kebuka IG-nya kemarin karena tertumpuknya IG setiap hari. Jadi saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Di sini dia diinformasikan bahwa di Palembang saat ini ternyata DC dari Atom Paylater yang dibawa dari pihak ketiga Mitra Koleksi Mandiri itu sudah sampai di Palembang. Nah, ada seorang teman info ke saya dan kebetulan ini sudah lama terjadi dan baru saya buka. Dia bilang, "Kak, baru aja aku datangin DC Atom Tutok Paylater untuk wilayah Palembang." Dan diinformasikan dikasih surat penagihan Kak melalui PT Mitra Koleksi Mandiri. Nah, itu untuk wilayah Palembang teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan besar kemungkinan kayak yang Atom Paylater, Indodana ataupun Kredit Pintar atau Kredivo mungkin nanti sampai di kota-kota besar. Tapi ini masih sangat random ya, masih sangat random sekali. Dilihat juga persentase berapa orang yang gak beli di sana, kemungkinan baru pihak ketiganya bisa datang ke daerah itu. Nah, kita akan update lagi informasi dari teman-teman kita. Nah, buat yang ada di Palembang gak usah terlalu ketakutan. Kalau saat ini kalian masih aman, berarti insya Allah aman. Karena itu informasinya sudah dari bulan Februari DC-nya datang, dan mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada lagi. Yuk teman-teman ya. Sama hal seperti yang baru beredar saat ini, di mana ada seorang DC yang mau masuk ke dalam rumah, sudah didampingi oleh pihak pengaman security dari wilayah perumahannya. Kemudian setelah lampu RTW, dia bebas masuk ke dalam rumah. Alasannya, rumah tersebut dijadikan kondar oleh orang yang minjam. Informasinya ini pinjaman online, tapi banyak membantah sepertinya ini bukan pinjaman online. Tapi menurut keterangan ini dari pinjaman online, di mana DC-nya marah-marah ke rumah tersebut, yang mana itu bukan rumah asli dari si nasabah dan rumah tersebut adalah kondarnya. Gimana, Cik? Ini anaknya, Ci. Pak, kita tuh udah ribut tau gak? Udah ribut, ribut. Demi Tuhan. Gara-gara utang. Tangan lu. Gak ada hubungannya. Ini udah. Apalagi saya. Lu udah masuk rumah gua, Cik. Ada ke mana lu di sini? Biarin aja. Lu udah masuk ke dalam rumah gua ya? Tangan lu. Sekali udah situ bisa cerita. Bapak jangan keamanan di Sekali sini ya, lagi Pak lu ya. sentuh gua bisa cerita. Tolong keluarin, Pak. Gak, lu keluar, kita ngomong. Nggak mau. Orang kita nggak ada hubungannya. Ini udah rusak, Pak. Usaha apa? Udah, saya nggak mau. Keamanan di sini udah bikin ini Saya nggak ada ribut, Pak. urusan. Sudah Kita bilang. datang ke sini izin dari RW. Pak, biarin sama aja. security. Nggak apa-apa mau izin siapapun. Makanya ayo kita ke RW. Orang yang ada di sini. Kita ke RW. Pak, kita nggak ada hubungannya, Lu harus Pak. sopan. Sopan gimana? Lu yang Jangan sopan. dengerin. Kalian yang Kita dorong-dorong, ngomong. jangan bikin kayak seakan-akan kita yang gimana. Ketahuan banget lu Lu bohong. nggak mau ngerti kan? Ya udah, sini keluar. Sekarang lu keluar, kita ngomong. Nggak mau. Jangan pakai kekerasan, Pak. Udah, jangan, gua ngomong. Nggak ada hubungannya sama kita. Jangan. Nggak ada hubungannya sama kita, tau nggak? Lu jangan di keamanan
di sini. Angkat tangan lu. Tangan lu kemarin udah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lu nggak bisa ngasihin baik-baik di sini. Apaan sih? Jangan lu main tinggal aja. Jangan main Kalian yang dorong-dorong, jangan bikin kayak seakan-akan kita yang gimana. Ketahuan banget lu bohong. Lu mau ngerti kan? Ya udah, sini keluar. Sekarang lu keluar, kita ngomong. Nggak mau. Jangan pakai kekerasan, Pak. Dari tadi udah ngomong, Pak. Udah dikasih jelasin. Kita makin Dia nggak mau denger, Pak. Orang penjelasan kita udah jelasin kok. Bener kok, Pak. Beneran ini. Kita sekarang ke RW, kita jelasin dulu ya. Nggak apa-apa. Ayo, Fit. Tapi ntar ya, bentar saya belum siap. Gimana? Ya udah. Ya tunggu aja, nggak apa-apa. Yang penting ini selesai, nggak apa-apa. Nah, informasi lagi yang beredar bahwa katanya rumah tersebut itu adalah rumah orang tua dari si nasabah, dan orang tua tersebut menutup-nutupi bahwa anaknya ada di dalam informasinya ya. Tapi dari saya memang tidak membenarkan si Desi ini membuat arogan. Karena apa? Walaupun sudah lapor RT RW, kalau sudah masuk ke dalam pekarangan rumah kita itu tetap minta izin kepada si pemilik rumah. Mau itu dia bawa polisi, mau itu dia bawa apapun, kalau kita tidak melakukan tindak kejahatan pidana, ya kita tetap ada batas, yaitu rumah kita, pintu pagar kita itu adalah hak milik kita. Kita bayar pajak kok. Iya kan? Jadi kalau Desi yang seperti ini emang benar. Si dia tidak bisa masuk seenaknya saja, apalagi ngobrak-ngabrik masuk ke dalam rumah kita. Dan benar sekali jawaban dari Bapak ini, yaitu menyelesaikannya di rumah RT ataupun di rumah RW. Itu malah lebih bagus lagi karena emang ada saksinya di sana dan kita bisa videokan apapun pernyataan DC-nya. Yuk teman-teman ya, jadi ingat, saya pesan kepada kalian semua, siapapun kalian, ya mulai saat ini DC itu nggak main hanya ngejar siapa yang ada di rumah. Kemudian DC itu juga nggak main siapa konder kita. Ibaratnya kalau kita menghilang tidak bisa dihubungin ataupun kita lari atau segala macam, yang dikejar-kejar saat ini adalah kondar teman-teman. Rumahnya kondar, rumahnya mertua, rumahnya siapapun teman kita itu yang dikejar-kejar. Bahkan kalau kita asal menaruh nomor telepon orang lain yang kita nggak kenal menjadikan kondar kita, mereka yang diserang. Jadi mohon kepada teman-teman semuanya, ingat ya, kalau kita emang mau melakukan pinjaman, tanggung jawab. Galbay kita tanggung jawab, kita mau apapun tanggung jawab. Dan kalau bisa, kondar itu adalah nomor yang kita pegang sendiri. Satu HP kan bisa untuk berapa SIM card? 2 SIM card kan ya. Nah lakukan untuk 2 SIM card. Seandainya kita punya HP lain lagi, entah HP anak kita, nah jadikan itu SIM cardnya sebagai kondar lain lagi. Biar apa? Biar nggak kemana-mana, kita sendiri yang menghadapin. Mau dia sampai keluar kondar, kita abaikan karena emang itu resikonya. Kalau yang kalian takutkan DC datang ke rumah, malah saya sampaikan, biarkan itu DC datang ke rumah lebih bagus ketimbang kita harus terorannya kemana-mana. Jadi DC itu bisa tahu ya, kalau seandainya DC arogan seperti ini, kita punya perangkat RT, RW, dan security. Jadi jangan takut, di kantor pun ada security. Intinya jangan pernah mengajak DC keluar dari rumah, ketemuan di Indomaret, ketemuan di simpang jalan, ketemuan di gang. Jangan mau. Keselamatan kita, nyawa cuma satu, nggak ada dijual di mana-mana. Jadi pikirkan baik-baik, jangan hanya karena malu takut sama tetangga kita abaikan keselamatan kita. Gitu teman-teman ya. Jadi ingat lagi pesan kepada semua teman-teman saya dimanapun kalian berada, mulai sekarang jangan pernah menggunakan alamat orang lain ataupun alamat siapapun sebagai kondar. Kita buat saja rumah kita ataupun kondar itu adalah kita, alamatnya ya misalnya alamatnya itu adalah domisili kita, ya intinya kita pintar-pintar jangan sampai melibatkan orang lain karena sekarang DC-nya nggak main-main. Sebenarnya seperti ini diviralkan, dilaporkan itu bisa sekali, tapi buktinya sampai hari ini juga OJK tidak bergerak kalau berita tersebut tidak benar-benar viral dan tidak diangkat oleh influencer yang punya follower banyak. Jadi kita lah para netizen, ayo up, DC yang seperti ini bertindak arogan seperti ini tidak bisa lagi dikasih kata damai. Ingat, pekarangan rumah kita adalah milik kita, rumah kita adalah haknya kita. Kita tidak menyembunyikan siapapun. Kalau seandainya DC bertindak seperti ini, siapa yang tidak mau menyelamatkan diri? Pasti semua orang ingin selamat. Benar kan ya? Jadi tetap tenang, berpikir positif, berpikir logis, dan mulai sekarang untuk pelan-pelan memperbaiki diri dan jangan dekati lagi namanya pinjol. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.